Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan nama sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1, demikianlah dikatakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tentang bagaimana pengurapan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, di mana frasa Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, menunjukkan bahwa pelayanan Yesus tidak berasal dari kekuatannya, melainkan dari kuasa Roh Kudus yang ada padanya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam melayani Tuhan, kita juga memerlukan pengurapan dan bimbingan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa Allah, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karenanya, firman Tuhan ini menguraikan dengan jelas misi yang diemban oleh Yesus ke tengah-tengah dunia, yaitu yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kabar baik atau firman Tuhan adalah berita sukacita tentang keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan kabar ini ditujukan terutama bagi mereka yang merasa tidak berdaya dan tanpa harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua misinya adalah merawat orang-orang yang remuk hati. Yesus datang untuk menyembuhkan luka batin, kegagalan, dan kekecewaan. Ia mengundang kita semua yang lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang berikutnya misinya adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan bagi yang terkurung. Ini bukan hanya pembebasan fisik, tetapi lebih dalam lagi, yaitu pembebasan dari perbudakan dosa, ketakutan, dan kuasa kegelapan. Kita yang dulunya terikat oleh dosa, kini telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang harus kita terima dan harus kita bagikan
kepada semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka marilah kita terus meminta bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi saksi-saksinya dan pembawa berita sukacita sebagai misi Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu memberkati kami dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu semua adalah kehendak-Mu saja yang terjadi. Sertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terkadang kami menjadi orang-orang yang selalu memikirkan diri kami sendiri. Tetapi ajarkan kami untuk bisa memikirkan lingkungan kami, keluarga kami. Dan ajari kami juga untuk mendoakan setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.